يا رب المصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين ونخص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد علي الصابوني أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح المؤسسين بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه ومن وقف بهذا المسجد أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du.
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, bapak-bapak, hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, meskipun dalam suasana hujan, Allah Subhanahu wa taala masih meringankan langkah kaki kita untuk kita hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Safatul Tafasir. Melanjutkan bacaan kita masih pada halaman 167, ya, pembahasan tentang al-fawaid, ya, tentang al-fawaid atau faidah yang bisa kita ambil dari ayat 258 sampai dengan ayat 260, ya. Pada pertemuan malam Sabtu yang lalu kita sudah mempelajari fawaid yang pertama ataupun faidah yang pertama yang diambil, ya, mengenai penjelasan tentang beberapa orang raja yang pernah berkuasa di bagian timur dan bagian barat, ya, yang dikatakan menurut, ya, Imam Mujahid, ya, malakud dunia, ya, penguasa ataupun raja yang pernah di barat dan di timur itu ada 4 orang, ya, 2 orang yang beragama Islam dan 2 orang lagi yang kafir, ya. Siapakah yang Islam itu? Yang Islam itu adalah, ya, yaitu Sulaiman bin Daud. Kemudian yang kedua adalah Zulkarnain, ya. Sedangkan yang kafir adalah Namrud dan Bukhkaidar, ya, yang pernah menghancurkan atau merusak Baitul Maqdis, ya. Nah, pada faidah yang kedua, ya, kita akan mempelajari apa faidah yang bisa kita ambil bagian yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. As-saniyah. Lamma ra'a al-khalil tajahal at-taghiyah ma'nal hayat wal maut wa sulukuhu maslakut talbis wat tamwiyah ala ar-ra'a wa kana butlan jawabihi minal jala bihaisu
la yakhfa ala ahadin. Intaqala Ibrahimu ila hujjatin ukhra la tajri fiha al-mughalaghah wa la yatayassal lit-taghiyah an yakhruja anha bimakabiratin aw masyaghibah. Faqala innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Walau khaliyallahu anquhu hatta arahu ajazahu wa akhrasa lisanahu. Ya. Faidah yang kedua yang bisa diambil dijelaskan oleh Syekh Muhammad As-Sabuni di dalam kitab Safatul Tafasir, beliau menjelaskan, ya, lamma ra'a al-khalil tajahal at-taghiyah, ya, makna al-hayat wal maut. Ya, ketika Nabi Allah Ibrahim, ya, melihat tentang adanya apa itu kebodohan yang dimiliki oleh Namrud, ya, mengenai tentang makna ataupun arti hidup dan arti mati. Ya, jadi kan dalam kisahnya itu Nabi Allah Ibrahim mengatakan Tuhanku bisa menghidupkan dan juga bisa apa? Mematikan. Ya. Nah, Namrud berkata, aku pun juga bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhanmu wahai Ibrahim. Apa? Bisa menghidupkan dan juga mematikan. Ya, akan tetapi pemahaman yang dipahami oleh Raja Namrud itu, ya, menunjukkan apa? Kebodohan yang dimiliki oleh Raja Namrud. Ya, padahal yang dimaksud oleh Nabi Allah Ibrahim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bisa menghidupkan dan bisa mematikan, bukan seperti yang dipahami oleh Raja Namrud. Ya, bagaimana pemahaman Raja Namrud? Kita lihat. Ya, tuh. Wasulukuhu maslakut talbis wat tamwih ala ri'a. Tuh. Ya, beliau memandang, ya, tentang apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim, bagaimana cara Allah menghidupkan orang yang mati dan sudah yang hidup itu, ya, ini adalah sesuatu pemahaman yang salah yang dipahami oleh siapa? Raja Namrud. Ya, wa kana butlanu jawabihi minal jala. Ya, yang mana, ya, Namrud ketika menjawab, ya, jawaban yang diberikan oleh Nabi Allah Ibrahim saat Nabi Allah Ibrahim mengatakan sesungguhnya Tuhanku bisa menghidupkan dan bisa mematikan, ya. Nah, Raja Namrud melakukan suatu hal atau tindakan. Apa yang dia lakukan? Ya, dengan dia memanggil dua orang pengikutnya. Ya. Nah, dua orang pengikutnya ini dipanggil, yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan hidup. Ya, ya artinya, ya, kalau ada dua orang, satu dibunuh, ya yang satu jelas mati. Ya, nah kalau yang kedua enggak dibunuh berarti dia apa? Dia hidup. Ya, padahal Nabi Ibrahim maksudnya menjelaskan kepada Namrud bukan demikian. Ya, Allah itu bisa mematikan manusia, ya, dan bisa menghidupkan manusia yang udah mati, bukan dengan dua orang yang diapain, yang dipanggil, satu dibunuh, satu diapain, satu dibiarkan hidup. Ya, nah makanya, ya, Nabi Allah Ibrahim ini, ya, mengatakan dalam bahasa kita, udahlah, ini memang orang raja ini raja bodoh. Ya, padahal maksud aku bukan seperti apa yang dia pahami oleh Namrud. Ya, dia bisa ngidupin dan dia juga bisa matiin. Dia matiin orang dibunuh, dia hidupin orang nggak diapa-apain, dibiarkan hidup. Padahal bukan demikian. Ya, nah akhirnya, ya, ketika, ya, Nabi Ibrahim itu nggak mau, ya, mengambil pusing lagi lah.
Ya, nggak mau berdebat dengan orang-orang yang memang nggak yakin dengan Allah lah. Ya, nah akhirnya Nabi Ibrahim melakukan apa lagi? Memberikan argumen yang berikutnya. Apa? Intaqala Ibrahim ila hujjatin ukhra. Ya, Nabi Ibrahim itu apa? Berpindah untuk mengeluarkan argumen yang lain. Ya, untuk mengeluarkan apa? Bukti yang lain, ya, yang menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, la tajri fihal mughalazah wa la yatayassaru litaghiyah an yakhruja anha bimakabirah. Ya, yang mana tidak akan mampu, ya, atau diam, ya, wala yatayassar, dan tidak akan berjalan litaghiyah, ya, untuk melakukan satu tindakan kejahatan, an yakhruja anha bimakabirah aw musyaghiyah. Ya, apa jawabannya itu? Nabi Ibrahim mengatakan dalam Al-Qur'an, innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Ya, argumen atau dalil yang berikutnya, ya, untuk menunjukkan kebesaran Allah di hadapan Raja Namrud, Nabi Ibrahim mengatakan, ya, sesungguhnya Allah, dia bisa mendatangkan atau menerbitkan matahari dari mana? Dari sebelah timur. Ya, fa'ti biha minal maghrib. Ya, Nabi Ibrahim berkata kepada Namrud, coba kamu datangkan matahari dari mana? Dari sebelah barat. Ya, nah ini kan nggak main-main. Ya, kalau yang tadi aja dia udah salah memahami. Ya, nah kalau untuk argumen yang berikutnya ini, yang konkret aja dah, yang kelihatan langsung tuh, ya, kata Nabi Ibrahim, Allah itu mampu menerbitkan matahari dari sebelah timur. Ya, nah sekarang kamu Namrud, ya, aku minta coba apa? Terbitkan matahari dari sebelah mana? Sebelah barat. Ya. Lah apa yang terjadi? Ya. Tuh. Falawal khalillahu unaqahu hatta arahu a'jaza wa akhrasa lisanahu. Ya, tuh. Maka ya, tuh apa? Ya, si Namrud itu diam. Artinya bungkam, tidak mampu lidahnya untuk berkata apa-apa dengan ucapan yang diucapkan oleh siapa? Oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ya, nah dengan adanya, ya, argumen yang kedua ini, ya, menjadikan siapa? Raja Namrud itu tidak bisa berbicara apa-apa. Kenapa? Karena apa yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim, ya, tentang kebesaran Allah di hadapan Namrud itu, pasti makhluk tidak akan mampu menerbitkan matahari dari mana? Dari sebelah barat. Ya, nah itu yang kedua. Ya, kemudian as-salisah, yang ketiga, ya, faidah yang ketiga yang bisa kita ambil, su'alul khalil Rabbi, ya, pertanyaan Nabi Ibrahim kepada Tuhannya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa pertanyaan Nabi Ibrahim? Kaifa tuhyil mauta? Ya, bagaimana cara kamu menghidupkan, ya, makhluk atau orang yang sudah mati? Ya, sini kan pertanyaan, ya, seakan-akan Nabi Allah Ibrahim apa? Tidak yakin. Padahal bukan tidak yakin, ya, akan tetapi untuk apa? Ya, menunjukkan benar-benar kebesaran Allah dan menjadikan hati Nabi Ibrahim menjadi apa? Benar-benar, ya, yakin dan tenang. Ya, tuh. Nah, makanya di sini, ya, Syekh Muhammad Ali As-Subuni menjelaskan, kata beliau, laisa an syakkin fi qudratillah. Ya, pertanyaan Nabi Ibrahim itu bukanlah maksudnya ragu. Akan apa? Ya, fi qudratillah, tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Nabi Ibrahim tidak syak, tidak ragu akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Nah, walakinnahu akan tetapi Nabi Allah Ibrahim su'alun an kaifiyati al-ihya. Ya. Nabi Allah Ibrahim bertanya bagaimana cara apa itu menghidupkan, ya, bagaimana caranya, ya kan, untuk apa menghidupkan, ya. Sebenarnya Nabi Ibrahim sudah apa, sudah ya yakin kalau Allah itu apa mampu untuk melakukan segala sesuatu, ya. Akan tetapi di sini, ya, tuh, ya, dijelaskan oleh Al Imam Ali As-Sabuni wa yadullu alaihi wurudihi bisirah kaifa, ya. Tuh makanya di sini apa pertanyaan Nabi Ibrahim itu menggunakan kata tanya kaifa, ya. Kalau kaifa itu kan contohnya kita nanya ke orang menggunakan kaifa haluka, ya, meskipun kita udah lihat orangnya dalam keadaan apa ya? Sehat, ya kan, kita nanya tuh, tapi kita bertanya lagi kaifa haluka, bagaimana kabar kamu, ya. Bukan berarti orang yang kita tanya kabarnya kita nggak tahu dalam keadaan seperti apa, padahal dia ada di mana, di hadapan atau di depan kita atau sedang bicara dengan kita, ya. Tapi, ya, ketika ada orang seperti itu dia akan menjawab bi khairin walhamdulillah. Bukan berarti itu orang nggak yakin tentang keadaan orang yang ditanya, ya. Makanya menggunakan kata tanya apa, kaifa, ya, kecuali kalau menggunakan kata tanya yang lain, ya, kata tanya hal, ya, itu bisa jadi, ya, dia meragukan, ya kan, tuh, hal anta bisihat, apakah kamu dalam keadaan sehat, kalau sehat dibilang jawabannya na'am, kalau enggak dibilang apa, la, ya. Tapi di sini menggunakan kata tanya kaifa menunjukkan untuk apa, ya, menunjukkan apa? Untuk menanyakan bagaimana caranya atau kaifiyahnya. Ya, seperti halnya dokter, ya, kita dikasih resep, ya kan? Resep kita dikasih, kita apain tuh? Kita tebus obatnya di mana? Di apotek. Ya, kita dikasih obat, kita tahu gak obat itu bakal diapain? Diminum kan? Ya. Tapi kita tanya, bagaimana nih cara minumnya? Berapa kali sehari? Ya, sehari 3 kali atau sehari 2 kali atau sehari sekali, minumnya kapan, sesudah makan atau sebelum makan. Nah itu kan pertanyaan kaifanya itu adalah untuk apa, memperkuat terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Kita udah yakin tahu kita disuruh nyebut obat, berarti kita disuruh ngapain, minum tuh obat agar kita apa, sembuh dari penyakitnya, ya. Itu baik. Kaifa wa maudu'iha as-su'al anil hal. Ya, kaifa ini, ya, maudu'nya adalah pertanyaan untuk menanyakan suatu keadaan, ya, wa yu'ayyidul makna, ya, dan juga untuk memperkuat suatu arti ataupun makna, ya, seperti qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nahnu ahaqqu bisyakki min Ibrahim, kata Nabi Muhammad. Ya, nahnu ahaqqu, aku ini atau kami ini lebih berhak bisyakki, ya, untuk merasakan suatu keraguan min Ibrahim, daripada apa? Daripada Nabi Allah Ibrahim. Ya, kenapa? Karena Nabi Ibrahim sudah diberikan contoh yang sangat gamblang, ya, pada ayat yang sudah kita baca, ya. Allah kan sudah tunjukkan, kata Allah, ya, ketika Nabi Ibrahim bertanya kaifa tuhdil mauta, ya, Allah mengatakan fakhudz arba'atan minat thair, ya, bagaimana cara aku menghidupkan makhluk yang sudah mati, sekarang coba kamu ambil 4 ekor apa, burung, ya. Burung kamu ambil, kamu sembelih, setelah kamu sembelih kamu cincang, ya, bukan dipotong-potong tapi diapain, dicincang, tuh, dicampur aduk tuh antara burung gagak, antara burung merak, antara burung merpati dan juga ayam jago, ya, tuh.
ya, kamu campur aduk. Setelah itu kamu apain? Kamu letakkan tuh, ya. Jangan kamu pilih-pilih, kamu letakkan tuh bagian-bagian yang sudah kamu potong-potong tadi di atas gunung, ya, tuh. Maka setelah kamu taruh di atas gunung, kata Allah, coba kamu panggil, Pak Tibiha, ya, ya, pasti dia akan apa? Datang tuh, ya, daging tulang yang sudah kamu cincang, yang sudah kamu potong-potong, tuh ketika kamu panggil, nggak akan ketukar antara tulang burung merak dengan burung gagak. Nggak akan ketukar antara tulang burung merpati dengan tulang ayam jago. Ya, ketika Nabi Allah Ibrahim panggil, hai burung merak, datang burung merak tuh, ya, darahnya menyatu, bulu-bulunya menyatu, dagingnya menyatu. Itu tanda bukti yang jelas-jelas langsung Allah tunjukkan kepada siapa? Kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Makanya Nabi Muhammad bilang, sebenarnya kami, ya, yang lebih ragu, bukannya justru Nabi Allah Ibrahim. Kenapa? Kalau Nabi Ibrahim itu langsung Allah tunjukkan di depan mata dia langsung tentang bukti-bukti kekuasaan ataupun kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya, ya, Nabi mengatakan nahnu ahaqqu bisyaki min Ibrahim, ya. Kami ini lebih berhak atau lebih pantas untuk ragu ketimbang siapa? Ketimbang Nabi Allah Ibrahim. Kenapa? Sekali lagi saya katakan, Nabi Ibrahim perlihatkan secara nyata oleh Allah tentang bukti-bukti yang kuat bagaimana cara-cara Allah memiliki apa? Kebesaran yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena saat itu orang yang membangkangnya ada di mana? Ada di hadapan Nabi Ibrahim langsung. Siapa itu? Yaitu Raja Namrud, ya, tuh. Wa maknahu, ya, artinya wa nahnu lam nasyuk, ya, kami tidak ada perasaan ragu sedikit pun. Fali anna la yasyukku Ibrahim ahra wa aula. Makanya Nabi Ibrahim itu lebih pantas, ya, lebih pas kalau dia itu tidak ragu sedikit pun tentang apa? Tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itulah ada 3, ya, faidah ataupun, ya, faidah yang bisa kita ambil dari beberapa ayat yang sudah kita baca. Baik ayat yang ke-280 sampai dengan ayat yang ke-260. Ya, dengan demikian selesailah pembahasan dari beberapa ayat yang sudah kita baca. Kemudian kita akan melanjutkan membaca ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-261 sampai dengan ayat yang ke-269, ya. Seperti biasa, mu'allif atau pengarang kitab akan memulai pembahasan dengan membahas tentang al-munasabah, ya. Apa itu al-munasabah? Kesesuaian ayat, ya, dengan yang sudah kita baca, ya, dengan apa? Ayat yang akan kita baca, ya. Apakah ada kesesuaian atau kecocokan dengan ayat yang sudah kita baca dengan ayat yang akan kita baca? Kita lihat, ya. Itu dalam ilmu, ya, ilmu tafsir namanya al-munasabah, ya, kesesuaian atau kecocokan ayat antara satu ayat dengan yang berikutnya. Kita lihat al-munasabah. Lamma zakara ta'ala fil ayatis sabiqah, ya, annan nasa fariqani awliya Allah wa hum al-mu'minun wa awliya ut-taghut wa hum al-kafirun, ya. Pada ayat yang lalu, ya, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya manusia itu terbagi ke dalam 2 kelompok, ya. Jadi manusia itu dibagi berapa? 2 kelompok, ya. Yang pertama aulia Allah, ya. Kelompok pertama adalah para penolong atau kekasih-kekasihnya Allah. Siapa mereka itu? Wahum al-mu'minun.
Ya, mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Ya, karena orang-orang yang beriman itu mereka menjadi kekasih Allah. Kenapa? Karena Allah sudah janjikan, kata Allah untuk mereka, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya, ketahuilah ya, sesungguhnya mereka yang menjadi kekasih-kekasih Allah apa ya? La khaufun, tidak ada perasaan takut sedikit pun. Walahum yahzanun, dan tidak ada perasaan sedih sedikit pun bagi mereka. Ya. Nah, buat yang menjadi kekasih Allah, pasti Allah akan berikan hal-hal tersebut. Ya. Nah, kelompok manusia yang kedua adalah wa auliya at-taghut. Ya, orang-orang atau kelompok yang menjadi apa? Penolong-penolongnya syaitan atau pengikut-pengikutnya syaitan. Siapa itu? Wahum al-kafirun. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Ya, kenapa? Karena mereka menjadikan setan atau iblis menjadi apa? Penolong mereka. Ya, tuh. Dalam ayat yang sudah jelas Allah katakan tuh, ya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Ya, tuh. Walladzina kafaru awliya'uhumut apa itu? Tagut. Ya, yukhrijuhum minan nuri ilal zulumat. Tuh. Ya, orang-orang yang beriman menjadikan Allah sebagai apa? Penolong. Ya, akan tetapi orang-orang kafir menjadikan syaitan sebagai apa? Penolong mereka. Ya, tuh. Nah, dua kelompok ini ya memang ada di dunia ini. Ya, tuh makanya dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, ya, kata beliau tadi, an-nasu fariqoni. Ya, manusia itu terbagi ke dalam dua kelompok. Kelompok yang menjadi pengikut Allah dan yang kedua kelompok yang menjadi pengikutnya syaitan. Ya, nah itu ayat yang lalu yang sudah kita baca. Ya. Summa aqabahu bi dzikri namuzaj lil iman wa namuzaj lit tughyan. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga setelahnya menjelaskan tentang keutamaan pentingnya kita beriman. Ya, wa namuzaj lit tughyan, dan begitu juga menjelaskan tentang syaitan. Ya, bagaimana mereka menganggap syaitan itu sebagai apa? Ya, penolong bagi mereka. Ya, zakarahuna ma yarghabu fil infaq, ya, fi sabilillah. Nah, dalam ayat yang berikutnya ini yang akan kita pelajari ya, yaitu apa? Ma yarghabu fil infaq, anjuran untuk kita apa? Berinfak fi sabilillah wa khosatan fi amril jihadi li a'daillah. Ya, khususnya adalah apa? Perintah untuk kita berjihad untuk apa? Li'a'daillah, untuk menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuan. Li'annal jihad fi sabilil haqqi lahu mayadin salasah. Ya. Karena sesungguhnya yang namanya jihad di jalan kebenaran itu ada 3 macam. Ya, jadi jihad di jalan kebenaran atau di jalan Allah itu ada 3. Ya, awaluha, yang pertama, al-iqna'u bil hujjah wal burhan. Ya, al-iqna, apa itu al-iqna? Ya, menjadikan tenang dengan apa? Ya, bil hujjah wal burhan, dengan memberikan adanya apa? Argumen ataupun bukti-bukti. Itu yang pertama. Yang kedua, al-jihadu bin nafsi. Ya, jihad dengan apa? Dengan jiwa. Ya. Jadi kita jihad dengan apa? Dengan jiwa kita. Wasalis, yang ketiga, al-jihadu bil ma. Ya, jihad dengan apa? Dengan harta. Ya. Jadi jihad yang pertama adalah dengan kita ya memberikan ketenangan, adanya argumen ataupun dalil.
Yang kedua, jihad itu dengan jiwa raga kita. Dan yang ketiga adalah jihad dengan apa? Dengan harta kita, ya. Nah, falamma dzakara fi ma sabaq jihadud da'wah wa jihadun nafs syuri al-an fi zikri al-jihad bil mal, ya. Seketika telah disebutkan, ya, tentang adanya jihad yaitu dakwah dengan jiwa dan dengan harta, maka syuri al-an disyariatkan sekarang fi zikril jihad bil mal, anjuran atau perintah kita untuk ngapain? Berjuang atau berjihad dengan menggunakan harta kita. Ya, jadi yang namanya kita berjuang, Pak, sesuai dengan apa? Ya, apa yang kita punya. Ya, kita punya ilmu, kita berjuang dengan apa? Dengan ilmu kita. Ya, kita punya power atau kekuatan, kita berjuang dengan apa? Power ataupun kekuatan kita. Ya, kita punya keberanian, ayo kita berjuang dengan keberanian kita. Ya, tuh. Nah, kankaknya ketika ada orang tuh, ya, para sahabat yang hidup bersama Nabi, ketika mereka, ya, dipanggil untuk berjihad di jalan Allah, ya, tuh para sahabat tuh mereka ngapain? Berebut, ya, pengen ngapain? Pengen ikut berjuang bareng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mereka yakin, ya, karena mereka tahu bagaimana ganjaran atau besarnya pahala yang Allah akan berikan bagi orang-orang yang gugur di medan pertempuran atau di medan perang dalam rangka jihad fi sabilillah. Ya, tuh. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan keyakinan kepada mereka, ya. Allah katakan dalam Al-Qur'an, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Ya, janganlah, ya, kalian mengira orang-orang yang gugur, ya, orang-orang yang meninggal di dalam medan pertempuran mereka itu mati begitu saja. Ya, akan tetapi Allah katakan bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Ya, akan tetapi para pejuang, para mujahid yang mereka berjuang di jalan Allah seperti apa yang sedang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang berada di Palestina sana itu, ya, baik yang ada di Gaza ataupun daerah lainnya. Kenapa mereka begitu semangat menghadapi Zionis Israel yang menjadi musuh Allah laknatullah itu? Ya, karena mereka sudah yakin, ya, ada di hadapan mereka punya satu moto seperti yang dikatakan oleh, ya, paman Nabi, siapa itu? Sayyidina Hamzah. Saat Sayyidina Hamzah akan berperang di Uhud, ketika itu beliau mengatakan iskariman au mut syahidan. Ya, kita hidup mulia atau mati syahid. Ya, tuh. Kalau kita ingin hidup mulia, kita perjuangkan. Kalau ingin kita mati syahid, kita juga harus berjuang. Dengan apa? Dengan kekuatan apa yang kita punya. Ya, kalau kita bicara masalah kekuatan yang zahir, ya, yang kelihatan, ya, pasti kalau akal mengatakan pasti orang-orang Palestina bakal apa? Bakal mengalami kekalahan. Bagaimana tidak? Mereka tidak dipersenjatai apa-apa, kecuali hanya pasukan Hamas lah yang memiliki senjata, itu pun tidak seberapa. Ya, akan tetapi mereka punya suatu keyakinan yang kuat, ya, suatu ketakwaan dan ketawakalan yang sangat tinggi, ya, seperti yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, ya, meskipun jumlah mereka sedikit, tidak mustahil kami bisa akan memenangkan melawan musuh yang jumlahnya lebih banyak. Karena mereka yakin dengan firman Allah, wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Ya, berapa banyak, ya, yang jumlahnya sedikit itu mampu mengalahkan yang jumlahnya jauh lebih banyak. Ya, dengan sebab apa? Dengan sebab biiznillah. Sebabnya adalah izin
dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita mau bicara tentang kebesaran Allah yang Allah berikan kemenangan dalam beberapa peperangan yang dihadapi oleh pasukan Islam banyak sekali. Ya. Nah, kita bicara yang konkret yang sekarang yang sedang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mereka begitu semangat, mereka begitu ya antusias, tidak ada kata mundur, tidak ada kata menyerah ya untuk menghadapi musuh. Apapun yang terjadi mereka akan hadapi meskipun nyawa akan menjadi taruhan mereka. Ya, meskipun akan kehilangan orang tuanya, meskipun orang tua akan kehilangan anaknya, meskipun seorang suami akan kehilangan istrinya, meskipun seorang istri akan kehilangan suaminya, ya, itu tidak menjadi penghalang bagi saudara-saudara kita di Palestina untuk apa? Untuk mereka tetap semangat berjuang, berjuang dan berjuang dalam rangka apa? Li'ila'i kalimatillah, ya, untuk menegakkan atau meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, tinggal kita nih yang ada di Indonesia, ya, peran apa yang sudah kita berikan untuk kita membantu saudara-saudara kita di Palestina. Ya, minimal kita doain. Ya, selepas sholat kita minta kepada Allah dengan doa yang selalu kita baca. Ya, kita mohon kepada Allah, Allah mansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestina. Ya, ya Allah berikanlah pertolongan kepada para mujahid kami yang berada di Palestina. Ya, kita tambahin lagi Allah mansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestina. Ya Allah berikanlah pertolongan kepada saudara-saudara kami yang lemah yang berada di Palestina. Ya, itu doa yang paling tidak kita panjatkan kepada Allah, ya, untuk kita ngapain? Membuktikan kalau kita juga ikut serta dalam membantu perjuangan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya, di samping itu juga Pak, ya, kita juga harus berani terus ya melakukan yang dinamakan dengan apa itu? Produk makanan diapain itu? Boikot. Ya, beberapa produk-produk yang menjadi produk Israel sampai sekarang kita harus terus melanjutkan karena itu pengaruhnya sangat luar biasa, ya, yang dihadapi oleh siapa? Oleh Zionis Israel laknatullah. Dengan kita tidak membeli produk-produk yang berasal dari Israel, berarti kita akan melemahkan kekuatan mereka. Maka itu insya Allah akan menjadi apa? Akan menjadi bukti ketika nanti Allah bertanya kepada kita, apa yang sudah engkau berikan untuk saudara-saudara kalian dahulu waktu di Palestina? Berapa banyak tanggung jawab yang sudah engkau tunjukkan untuk saudara-saudara kalian di Palestina? Ya, kalau kita tidak bisa atau tidak mampu atau tidak diam saja, berarti kita tidak akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah. Kenapa? Karena itu pasti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua ya memiliki semangat ya ruh jihad atau semangat juang dalam rangka membela saudara-saudara kita. Ya, juang dalam diri kita, berjuang untuk orang lain, berjuang untuk keluarga, karena itu adalah sesuatu yang akan mendatangkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita, berikan kesehatan kepada kita, panjang umur agar kita bisa selalu ikut berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Al-lughah wallahu alam bisawab. Nanti akan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan malam Sabtu yang akan datang. Inilah sedikit yang bisa saya bicarakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Silakan, mungkin ada yang mau ditanya.